Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Mar'atus Soleha dengan NIM 3722020 merupakan mahasiswa program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 2A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Video kali ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Syariah, yaitu mengenai objek perkebunan nilam di Kecamatan Sungai Aur. Jadi, Kecamatan Sungai Aur merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, perlu diketahui, selain penghasil sawit terbesar, Kabupaten Pasaman Barat juga penghasil nilam yang cukup banyak. Nah, Pasaman Barat selain menjadi sentra produksi utama di Sumatera Barat, juga memiliki sejarah awal penanaman nilam di Indonesia. Pada tahun 1895, seorang Belanda membawa tanaman nilam jenis Bogasteman Kablin yang berasal dari Filipina dan kemudian dibawa ke Indonesia. Pertama kali tanaman nilam tersebut digunakan sebagai tanaman sela di perkebunan kopi di kaki Gunung Pasaman, Sumatera Barat. Setelah Perang Aceh dan ditanam sebagai tanaman sela di perkebunan tembakau dan kelapa sawit. Menurut Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat, tanaman nilam yang dibudidayakan di Pasaman Barat pada umumnya dilakukan sebagai usaha sampingan oleh para petani. Namun, nilam selalu ditanam secara terus-menerus, sehingga pertanaman pun tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhanan Duo, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Lembah Melintang, dan Kecamatan Sungai Aur. Jenis tanaman nilam lokal yang dibudidayakan di daerah itu cukup beragam, tetapi pada waktu itu petani belum bisa menjelaskan varietas tanaman nilam yang mereka budidayakan. Pengamatan karakteristik mutu tanaman nilam dapat disimpulkan bahwa aksesi rimbo binuang dan aksesi situa dapat dijadikan sebagai tempat perkembangan tanaman nilam di Pasaman Barat karena di sana diperoleh rendaman minyak yang tinggi. Nilam merupakan suatu semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri yang dinamakan dengan minyak nilam. Tanaman ini umum dimanfaatkan bagian daunnya untuk diekstraksi minyaknya dan diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan digunakan sebagai bahan industri kosmetik. Dalam perdagangan internasional, minyak nilam dikenal sebagai minyak patchouli dari bahasa Tamil pachai yang artinya hijau dan elai yang artinya daun, karena minyaknya disuling dari daun. Aroma minyak nilam dikenal berat dan kuat dan telah berabad-abad digunakan sebagai wewangian atau parfum dan bahan dupa atau setanggi pada tradisi timur. Adapun harga jual minyak nilam termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan minyak atsiri lainnya. Harga tanaman nilam yaitu mencapai 750.000 per kilogram. Selanjutnya, tumbuhan nilam berupa semak yang bisa mencapai 1 meter. Tumbuhan ini menyukai suasana teduh, hangat, dan lembab. Mudah layu jika terkena sinar matahari dan jika kekurangan air. Bunganya menyebarkan bau wangi yang kuat. Bijinya kecil, perbanyakan biasanya dilakukan secara vegetatif.
biasanya memiliki akar serabut yang lebih kuat sehingga dapat berdiri tegak dan kuat. Adapun perakaran tanaman nilam adalah akar serabut dan tumbuhnya menjalar di bawah tanah. Akar sekunder tanaman nilam yang sudah dewasa menyebar sekitar 20-30 cm di bawah permukaan tanah. Adapun batang tanaman nilam berkayu, panjangnya kira-kira 20-40 cm dengan diameter 10-20 mm. Sistem percabangan tanaman nilam bertingkat mengelilingi batang, biasanya 3-5 cabang per tingkat dan cabang berjumlah banyak. Adapun tinggi tanaman nilam mencapai 1 meter lebih dengan radius cabang selebar lebih kurang 60 cm jika tanaman telah berumur 6 bulan. Daun nilam berbentuk bulat, oval hingga bulat panjang atau lonjong dan menyerupai jantung. Ukuran daun nilam sekitar 5-10 cm. Daun yang berwarna hijau. Apabila daun nilam diremas akan tercium bau harum dan pada zaman dahulu masyarakat menjadikan daun nilam sebagai pengganti sabun sekaligus untuk memberikan bau wangi. Minyak yang dihasilkan adalah minyak nilam. Minyak ini digunakan sebagai bahan industri parfum, sabun, dan tonik rambut. Minyak ini juga digunakan dalam pembuatan sabun dan kosmetik. Minyak nilam menciptakan suatu bau yang khas dalam suatu campuran karena minyak nilam yang enak dan wangi. Adapun fungsi utama minyak nilam sebagai bahan baku pengikat dari kandungan utamanya dan untuk dijadikan wewangian agar aroma harum tahan lebih lama. Selain itu, digunakan sebagai bahan campuran sabun, pasta gigi, lotion, sampo, deodoran, parfum, kebutuhan industri seperti untuk penambah rasa, kebutuhan farmasi untuk pembuatan obat, serta kebutuhan aromaterapi dan pengawet barang. Minyak nilam mempunyai banyak keunggulan. Selain bermanfaat bagi berbagai ragam industri, masa panen tanaman nilam relatif rendah, tetapi tanaman nilam hanya bertahan selama 2 tahun. Adapun masa panen yang pertama dapat dilakukan pada saat nilam berumur 6-8 bulan dan selanjutnya umur 9 bulan dan selanjutnya berumur 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, 21 serta 24 bulan. Adapun upaya perbaikan hasil dan mutu rendaman minyak atsiri, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengetahui karakter morfologi dan tingkat keragaman tanaman nilam yang unggul yang mewakili rendaman minyak atsiri yang tinggi. Selanjutnya, cara memanen nilam dengan memangkas tanaman pada ketinggian 20 cm dari permukaan tanah dan sebaiknya tiap kali panen ditinggalkan 1-2 cabang untuk merangsang tunas-tunas baru. Alat yang biasanya digunakan yaitu seperti sabit, gunting, atau benda tajam lainnya. Kemudian panen daun nilam dipotong-potong. Ukurannya 3-5 cm. Kemudian setelah dipotong, dijemur di bawah sinar matahari sampai kadar air mencapai 15%. Kemudian disuling hingga menghasilkan minyak yang disebut juga dengan
minyak atsiri. Nah, itulah keunggulan yang ada pada tanaman nilam. Sejarah tanaman nilam, kegunaan dari minyak nilam, serta cara memanen tanaman nilam. Semoga video ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi teman-teman yang belum mengetahui mengenai perkebunan nilam, dan diharapkan perkebunan nilam di Kecamatan Sungai Aur semakin berkembang. Saya Maratus Soleha pamit undur diri. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian.